Shalom sahabatku yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena semakin hari semakin banyak orang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat satu cuplikan video kesaksian dari seorang wanita yang telah murtad meninggalkan Islam dan sekarang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namanya adalah Juanita. Nah, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari wanita ini, terlebih dahulu kita melihat cuplikan video singkat dari Ustadz Munsir Situmorang, karena dia mengatakan bahwa dia hampir setiap hari mendapatkan laporan bahwa setiap hari banyak yang murtad. Seperti apa videonya? Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Ya teman-teman ya. Jadi Ustadz Munsir Situmorang mengaku bahwa hampir setiap hari dia menerima laporan dan banyak yang murtad. Nah, salah satunya adalah wanita ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa saya adalah kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat dan kita doakan Juanita supaya dia boleh menjadi orang Kristen yang setia. Seperti apa videonya? Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Halo, Shalom. Perkenalkan nama saya Dian Juanita, biasa dipanggil Biju. Saya mau cerita kenapa saya akhirnya keluar dari Islam. Oke. Jadi sebenarnya bermula dari tahun 2013 saat saya masih kuliah. Itu pertama kali saya ke gereja, tapi untuk nemenin teman saya. Nah, di situ belum ada kepikiran sih buat pindah agama, tapi setelah tahu Kristen, kok kayaknya beda ya dari agama saya gitu. Saya ngerasain firman yang disampaikan itu kena ke hati saya gitu. Tapi masih belum ada keinginan untuk pindah dan apalagi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Gitu, karena tahu sendiri kan kalau di Islam itu Yesus itu Nabi Isa. Nabi Isa itu ya nabi gitu, bukan Tuhan. Nah, makanya dari situ saya cuma suka dengerin firman-firmannya karena saya ngerasa setiap dengar firman saya merasa jadi lebih apa ya, bertumbuh kayaknya secara iman, terus kayak jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih wise. Nah, eh, nggak nggak apa ya, akhirnya sempat ada teman saya bilang, kamu mau ikut kelas SPKP nggak? Jadi tuh kelas pemulihan gitu di gerejanya dia. Nah, di kelas itu, di prakelas dijelasin kalau nantinya saya setelah selesai kelas akan lahir secara baru atau dibaptis. Nah, di situ sebenarnya takut banget sih, karena pertama saya ngerasa ngedoain Tuhan saya yang udah baik banget sama saya, kasih saya keluarga, saya dicukupkan sampai saya kuliah, saya dimudahkan segalanya. Kayaknya tuh saya eh, takut banget. Terus yang kedua, saya juga takut kalau tiba-tiba orang tua saya kenapa-napa. Kalau sampai orang tua saya meninggal gitu karena serangan jantung, karena apa yang saya pilih, kayaknya eh jadi apa ya? Jadi penyesalan seumur hidup dan dicap sebagai anak durhaka itu intimidasinya kuat banget. Nah, terus akhirnya setelah itu saya nggak pernah ke gereja lagi gitu, walaupun cuma untuk dengar firman. Tapi saya sering buat baca-baca renungan yang ada firmannya dari teman-teman saya sering terus dengerin lagu rohani juga. Dan emang bener ya, firman Tuhan itu kalau misalnya iman itu datangnya dari pendengaran juga. Nah, akhirnya di tahun 2019 kemarin, itu kepikiran buat, kok saya beragama gini banget ya, Islam. Oh, saya sempat pakai kerudung. Nah, saya sempat pakai kerudung itu 2018 bulan Juli. Itu lebaran, sekitar abis lebaran tahun 2018, saya putuskan untuk berkerudung karena setiap orang yang melihat saya pertama kali pasti tanya, saya ke gereja apa ke wihara gitu. Jadi nggak kelihatan muka-muka Islamnya. Nah, dari situ uh, saya jadinya buat nunjukin identitas saya pakai kerudung. Mungkin niatnya salah ya, tapi setelah pakai kerudung tuh kayaknya, kok bukan saya banget ya. Jadi kayak
ada pembatas gitu. Saya pakai kerudung tapi saya masih ngelakuin hal-hal yang nggak dibolehkan di agama Islam gitu. Jadinya saya ngerasa saya jadi orang yang munafik banget. Makanya sejak pertengahan 2019 itu saya berniat untuk lepas kerudung. Nah, tapi saya udah mulai balik lagi ke gereja. Nah, di situ tuh kayaknya pas balik lagi ke gereja kayaknya ya ampun, akhirnya gue ngerasain hal yang udah lama gue tinggalin lagi gitu. Dan ternyata damainya masih ada. Nah, akhirnya mikir tuh, daripada setengah-setengah kayak gini, kenapa nggak pindah aja ya? Tapi masih takut, akhirnya cuma chat mama, cuma nanya, Em, mah kalau aku pindah agama gimana gitu. Udah di situ dikutukin, itu takut banget sebenarnya. Udah cuma bisa nangis-nangis doang di jalan kan. Kebetulan rumah di Jakarta, terus saya ngekos di Tangerang karena pekerjaan. Jadi sepanjang perjalanan pulang ke Tangerang itu saya cuma nangis doang karena lihat chat mama saya. Nah, terus akhirnya di akhir bulan Desember 2019 dari awal bulan itu nggak tahu kenapa saya kayak orang depresi. Padahal saya nggak punya masalah di kantor ataupun sama teman gitu. Tapi tuh rasanya tiap jam 2 pagi saya bangun dan ngerasa sangat kesepian gitu. Sampai benar-benar nangis-nangis akhirnya telepon mama saya bilang, aduh nggak kuat nih kenapa ya kayak gini gitu. Terus mama saya heran karena emang saya nggak pernah ngeluh anaknya. Ditanya, kenapa ada masalah di rumah, ada masalah di kantor. Kalau emang udah nggak kuat ya udah kamu pulang aja, mama masih bisa kok kasih kamu makan gitu. Tapi kebetulan saya anaknya keras juga, jadi nggak apa-apa, paling juga nanti sembuh gitu. Dan puji Tuhan emang sembuhnya itu setelah saya ibadah Natal, malam Natal. Nah, paginya kan saya masih kerja tuh, jadi temen kerja saya nanya, lo Natalan apa Lebaran sih gitu kan. Terus saya bilang, aduh nggak tahu nih, gue lahir bukan dari Kristen, tapi gue lebih suka denger firman dibanding Al-Quran gitu kan. Menurut gue ada hal-hal yang nggak masuk lah di otak gue gitu. Terus dia bilang, terus lo percaya nggak kalau Yesus itu Tuhan gitu? Terus aku cuma jawab, belum bisa jawab. Karena balik lagi doktrin yang diajarin dari kecil ya kan. Katanya nanti akhir zaman Nabi Isa datang terus bilang kalau pengikut dia itu sebenarnya salah kalau bilang dia Tuhan gitu. Jadinya aduh belum bisa jawab sama sekali gitu sampai pas malamnya pas ibadah di situ pendetanya bilang kalau Yesus itu Immanuel, 100% Tuhan, 100% manusia gitu. Terus juga eh, yang menyentuh itu pas dibilang mau ngumpet kemana lagi sih, Papa tuh udah nunggu kamu di sini, yuk pulang gitu. Jadi di situ saya ngerasa, oh iya ya, gue selama ini lari-lari terus nih. Tiap gue ke gereja, terus gue udah ngerasa nyaman, tapi gue takut akhirnya gue pergi gitu. Jadi dari situ, ya udah saatnya mungkin aku mutusin untuk balik gitu. Cuma nggak sampai di situ, pasti bingung ya, izin ke orang tuanya seperti apa. Jadi gereja masih ngumpet-ngumpet gitu. Nah, puji Tuhannya itu ada corona kan. Jadinya banyak merenung terus tambah deket lagi sama Tuhan karena kan kita juga minta dikuatin kan udah Desembernya lagi down-downnya yang nggak jelas itu kenapa tapi puji Tuhan Tuhan kuatin. Mulai dari situ saya dengerin firman terus, saya dengerin khotbah gitu sama lagu-lagu, lama-lama sembuh. Nah, akhirnya saya mutusin buat ikut kelas baptisan. Nah, tapi saya bilang saya nggak mau dibaptis sebelum orang tua saya tahu apa yang saya yakinin, ya kan? Nah, itu sempat bingung sih mau gimana bilangnya, tapi selalu berdoa intinya. Terus Tuhan kasih jalan, kayak misalnya saya selalu minta waktu sama orang tua saya, tapi kalau belum waktunya Tuhan tuh emang nggak bisa ngomong gitu. Ada aja yang gagalin. Nah, terus akhirnya ada kayak suara sih gitu. Dia bilang, ya udah mulai dulu dari adik kamu yang laki-laki gitu. Karena saya mikirnya, eh ini anak, oh ya adik saya laki-laki ya, ini anak satu laki-laki. Yang kedua, kalau misalnya papa mama saya pasti ngebuang saya gitu. Nggak mau saya kontak.
saya bisa tanya adik saya dulu nih, ya kan, biar kalau misalnya mereka butuh apa-apa, saya masih bisa bantu gitu. Ya akhirnya saya bilang dia, awalnya dia nggak terima, tapi saya bilang alasan saya karena pengalaman juga sama Tuhan itu, pas saya lemah-lemahnya Tuhan yang nguatin saya. Jadi dia akhirnya ngerti. Nah dari situ baru saya bilang ke papa saya. Nah papa cuma bilang, eh, papa nggak marah, cuma papa sedih gitu. Papa nggak tahu nanti mau ngomong apa sama nenek kamu, kakek kamu gitu kan, kalau cucunya murtad gitu. Terus udah di situ, kamu nggak kasihan ya sama papa gitu. Em, Papa nih udah tua, ya kan. Nanti papa bilang apa sama Tuhan juga sama Allah gitu kan. Pokoknya udah di dunia papa susah, di akhirat papa susah juga gitu. Di situ terenyuh sih, cuma nggak nggak bisa ngalah gitu kan. Ya udah, aku diem aja. Terus bingung nih mau ngomong sama mamah gimana, karena kebetulan mamaku yang lebih keras dibanding papaku gitu. Karena aku kan lebih deket sama papa, jadi bisa em, diajak bicara ya. Nah, akhirnya pas saatnya mama nggak bisa ngomong, nggak bisa mulai, tapi Tuhan bekerja lewat mimpi. Jadi mamaku dikasih mimpi saat aku hari itu janjian sama pendeta buat eh, ikut kelas eh, apa baptisan. Nah, di situ mamaku mimpi katanya aku lagi mau nyebrang jembatan. Aku terus jalan aja dipanggil-panggil nggak mau denger, tapi di bawahnya itu ada duri gitu, dan jembatan itu patah katanya gitu. Mamaku lari mau melukin aku, tapi aku nggak dengerin gitu. Sempet cerita sama kakak rohani gitu, itu artinya apa ya, karena kan sebagai manusia biasa gitu, maksudnya tau lah doktrin-doktrinnya seperti apa ya di Islam gitu kan, takut juga oh ya, pada akhirnya gue akan di neraka, itu takut banget sih gitu. Nah, di situ dia bilang sebenarnya itu kayak antara iman yang hidup dan iman yang mati itu nggak bisa bersatu gitu. Jadi terang dan gelap nggak bisa bersatu karena kamu mau berpindah, makanya mama kamu ngelihat kamu nyebrang. Terus kenapa itu duri bawahnya? Karena duri itu mama papa kamu tuh nggak terima kalau kamu pindah gitu. Jadi itu duri buat mereka gitu. Dari situ oh ya aku tenang gitu, dan banyak sih maksudnya eh Tuhan kayak ngomong sama aku gitu. Jadi walaupun dikutukin, dia bilang, aku dapat firman yang tiba-tiba, karena setiap orang percaya pasti percaya, nggak ada yang kebetulan. Dia bilang segala yang jahat itu datangnya bukan dari Tuhan. Tuh, terus banyak sih sebenarnya, kalau memang untuk mengikut Tuhan itu pasti ada pertentangan dalam keluarga. Ya memang ada gitu dari mama, papa gitu kan. Ya emang udah aku jalanin gitu. Tapi kalau siapa yang lebih sayang kepada ayahnya atau ibunya, dia tidak layak untuk aku. Ya udah, karena aku juga datangnya dari Tuhan, ya udah jadinya aku lebih oke, apapun resikonya Tuhan pasti pelihara aku gitu. Ya udah jadinya aku ikut uh, pindah ke Kristen, ikut Yesus gitu. Sebenarnya sampai sekarang masih sih, masih jadi perdebatan, cuma nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kayaknya main sama yang Kristen aja nggak boleh gitu, kayak sekarang mereka lebih kalem karena ngiranya ini karena lagi euforianya aja aku. Tapi aku bilang aku udah urus semua data pergantian agama, tinggal papa yang urus kakak. Nah dari situ mulai mulai panas lagi. Ya udah, lihat aja nanti ke depannya kayak gimana. Aku baru dibaptis tuh tahun ini bulan September, puji Tuhan ya. Seperti itu aja dari aku. Terima kasih.